Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Kompetensi dasar yang dituju adalah menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dan menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Apa sih yang dimaksud kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang pertama adalah kegiatan produksi, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua adalah kegiatan distribusi, yaitu kegiatan mengantarkan barang hasil produksi kepada konsumen. Dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menghabiskan atau menggunakan suatu barang atau jasa. Untuk penjelasan lebih detailnya akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan kegiatan produksi adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Pihak yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Contoh kegiatan produksi antara lain pengrajin mebel yang merubah kayu menjadi kursi atau meja. Pengrajin mebel sedang melakukan kegiatan produksi karena sudah menghasilkan barang berupa kursi atau meja. Contoh kegiatan produksi lainnya adalah seorang penjahit yang menjahit kain menjadi pakaian yang layak untuk dipakai. Faktor produksi. Faktor-faktor produksi yang pertama adalah SDA atau sumber daya alam. Sumber daya alam ini adalah seluruh hal yang dihasilkan oleh alam, baik dari hasil laut, hasil hutan, hasil tanah, maupun hasil udara. Faktor produksi yang kedua adalah SDM atau sumber daya manusia. Faktor produksi yang ketiga adalah modal. Dan faktor produksi yang keempat adalah kewirausahaan, di mana keahlian dalam mengelola seluruh faktor produksi. Faktor-faktor produksi ini sangat berpengaruh terhadap produk yang akan dihasilkan oleh produsen. Produsen akan menghasilkan produk seperti apa, jenis produk seperti apa. Nah, kita akan bahas selanjutnya. Kita mulai pembahasan jenis produksi. Jenis produksi itu ada 3, jenis produksi primer, sekunder, dan tersier. Saya mulai dari penjelasan jenis produksi primer. Jenis produksi primer yang pertama yaitu ekstraktif. Ekstraktif adalah jenis produksi yang menggunakan kegiatan menggali, mengumpulkan, serta mengambil semua barang-barang yang bisa digunakan yang bersumber dari alam. Misalnya penangkapan ikan yang dilakukan di laut, penggalian, maupun penambangan. Jenis produksi primer yang kedua yaitu agraris. Agraris adalah jenis produksi yang pola kegiatannya bertujuan agar bisa memanfaatkan tanah dan mengolah alam agar bisa memperbanyak barang jadi dan menghasilkan barang yang bermanfaat, misalnya pertanian, peternakan,
tambak, maupun perkebunan. Jadi, yang sifatnya mengolah alam itu termasuk agraris. Jenis produksi yang kedua yaitu jenis produksi sekunder. Yang pertama adalah industri. Industri adalah jenis produksi yang memanfaatkan lapangan pekerjaan dan mengolah bahan mentah yang bisa dijadikan barang jadi maupun setengah jadi yang bisa digunakan untuk beragam keperluan. Misalnya, industri makanan. Jenis produksi yang ketiga yaitu jenis produksi tersier. Yang pertama adalah perdagangan. Perdagangan ini adalah jenis produksi yang nantinya memiliki aktivitas di bidang pemindahan hak milik dari barang yang diperdagangkan dari produsen kepada konsumen. Hal ini terjadi karena adanya aktivitas jual beli yang biasanya dilakukan oleh beragam perantara seperti pedagang kecil, dealer, distributor, maupun grosir. Kemudian jenis produksi tersier yang kedua yaitu jasa. Produksi jasa ini adalah yang memberikan aktivitas pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti usaha salon, usaha laundry, usaha bengkel, usaha tailor, dan lain-lain. Apa sih kegiatan distribusi itu? Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Kegiatan distribusi ini tidak hanya mencakup pengangkutan barang saja. Kegiatan distribusi ini termasuk kegiatan seperti pengemasan barang, penjualan ke pedagang pasar dalam bentuk grosir, pembelian dari produsen, dan lain sebagainya. Tujuan kegiatan distribusi adalah yang pertama, untuk mempercepat penyaluran barang atau jasa. Yang kedua, untuk menyalurkan hasil produksi secara merata kepada konsumen agar terjaga kesinambungan kegiatan produksi. Dan yang ketiga, untuk memperoleh keuntungan. Faktor-faktor distribusi. Yang pertama adalah produk. Misalnya saja nilai barang. Barangnya itu murah atau mahal, atau transportasi apa yang digunakan untuk menyalurkan produk tersebut. Yang kedua, daya tahan barang. Barang itu dapat bertahan lama atau tidak. Misalnya dikirim menggunakan transportasi kapal laut, di mana pengirimannya memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, ketika sudah sampai, barang tersebut bisa digunakan atau tidak. Daya tahan barang ini yang akan menentukan alat transportasi apa yang digunakan untuk proses distribusi. Yang ketiga ada ukuran barang. Barang yang akan dikirim ini berukuran besar atau kecil. Jadi, menggunakan alat transportasi apa untuk mendistribusikannya?
faktor-faktor distribusi. Faktor distribusi yang kedua yaitu pasar. Misalnya saja letak geografis suatu pasar. Jika letaknya jauh dari jangkauan, maka alat transportasinya akan berbeda dengan pasar yang letaknya strategis dan bisa dijangkau oleh transportasi apapun. Yang kedua, jumlah pembeli. Jumlah pembeli juga akan menentukan proses distribusinya, karena jumlah pembeli akan menentukan alat angkut apa yang digunakan untuk sampai ke pembeli. Jika jumlah pembeli banyak, maka biasanya menggunakan alat angkut yang besar. Tetapi, jika jumlah pembeli sedikit, maka alat angkutnya pun tidak terlalu besar. Yang ketiga, kebiasaan. Kebiasaan itu juga yang menentukan jenis distribusi. Misalnya, ketika di bulan Ramadan, kebiasaan orang-orang membeli takjil, maka pendistribusian barang-barang yang biasa digunakan pada saat bulan Ramadan ini berbeda dengan ketika didistribusikan pada saat tidak bulan Ramadan. Faktor-faktor distribusi. Faktor distribusi yang ketiga yaitu produsen. Yang pertama ada pendanaan. Besar kecilnya dana yang dimiliki produsen ini akan mempengaruhi jenis distribusi apa yang akan digunakan. Yang kedua ada pengawasan. Semakin banyak pengawasannya, maka proses distribusinya akan berbeda-beda. Yang ketiga ada pelayanan. Pelayanan yang diberikan kepada konsumen ini akan mempengaruhi distribusi, baik pelayanan sebelum pembelian maupun pelayanan sesudah pembelian. Faktor-faktor distribusi. Faktor distribusi yang keempat yaitu perantara. Yang pertama ada pelayanan perantara atau kurir. Pelayanan perantara atau kurir akan menentukan jenis distribusi. Kurir yang tepat waktu atau kurir yang ramah. Hal ini akan berpengaruh pada distribusi barang tersebut. Yang kedua, biaya penyaluran. Biaya penyaluran juga berpengaruh pada proses distribusi. Semakin besar biaya penyalurannya, maka akan menyebabkan harga dari barang tersebut menjadi mahal. Yang ketiga, volume penjualan. Besar kecilnya volume penjualan akan menentukan jenis distribusi yang akan digunakan. Volume penjualan yang besar dengan volume penjualan yang kecil akan berbeda proses pendistribusiannya. Apa sih kegiatan konsumsi itu? Dan seperti apa contohnya? Kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan menggunakan manfaat dari barang atau jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang kedua untuk memperoleh kepuasan yang optimal. Contoh kegiatan konsumsi. Yang pertama yaitu makan. Kemudian yang kedua menggunakan jasa transportasi.
Dan yang ketiga, membeli pakaian. Membeli pakaian ini juga termasuk kegiatan konsumsi. Faktor-faktor konsumsi dimulai dari faktor ekonomi. Yang pertama yaitu penghasilan. Penghasilan sangat berpengaruh besar terhadap tingkat konsumsi seseorang. Semakin besar penghasilan seseorang, maka orang tersebut akan mengkonsumsi lebih banyak barang atau jasa. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua yaitu harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa juga mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Semakin tinggi harga barang dan jasa, maka tingkat konsumsi akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Semakin rendah harga barang dan jasa, maka tingkat konsumsi akan semakin tinggi. Yang ketiga yaitu selera dan gaya. Sebagian orang memiliki selera dan gaya yang lebih baik, baik dalam hal berpakaian maupun hal lainnya. Hal ini membuat tingkat konsumsi mereka menjadi lebih tinggi daripada mereka yang kurang memperhatikan soal gaya. Selanjutnya yaitu faktor non-ekonomi. Yang pertama yaitu jumlah keluarga. Keluarga yang jumlah anggotanya lebih besar akan membuat tingkat konsumsinya juga semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua yaitu tingkat pendidikan. Pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang dalam melakukan kegiatan konsumsi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, umumnya tingkat konsumsinya juga akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga yaitu jenis kelamin. Kebutuhan barang atau jasa antara pria dan wanita tentunya sangat berbeda. Hal tersebut juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengevaluasi materi kegiatan ekonomi. Apa video yang tadi saya kirimkan ke WA Group sudah dipahami? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah dipahami. Tapi sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada kalian dan saya tunjuk secara random ya. Saya cuma memastikan apa kalian benar-benar paham atau belum tentang materi kegiatan ekonomi ini. Untuk pertanyaan yang pertama bisa saya ajukan ke Binda ya. Baik, Bu. Binda, apa itu kegiatan ekonomi? Jadi kegiatan ekonomi itu merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, Bu. Oke. Benar jawabannya, udah tepat. Yang kedua saya mau tanya ke Aluna. Aluna, apa saja faktor-faktor produksi itu? Jadi faktor-faktor produksi itu ada SDA, SDM, modal, dan kewirausahaan. Dan pertanyaan yang terakhir, saya mau nunjuk awan. Awan bisa disebutkan jenis produksi itu apa saja? Jenis produksi itu ada 3, ada jenis produksi primer, sekunder, sama tersier. Oke.
Alhamdulillah ya, berarti kalian sudah paham semua sama materi hari ini. Sekarang kita langsung mengerjakan kuisnya saja ya. Kuisnya mudah kok. Sebentar lagi kuisnya saya kirim. Baik, Bu. Oh iya, saya boleh minta tolong ya ke kalian, salah satu dari kalian untuk share screen buat pengerjaan kuisnya ya. Baik, Bu. Apakah screen-nya sudah terlihat? Sudah. Iya, sudah. Ini bisa dimulai, Bu. Iya, boleh, silahkan. Bu, waktunya habis. Kurang satu, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Sulit, Bu. Iya, jadi itu harus teliti ya mencarinya. Tahu jawabannya tapi nggak tahu tempatnya loh, Bu. Iya, Bu. Ya, itu emang dibutuhkan ketelitian yang ekstra. Udah bisa di stop share screen-nya. Terima kasih ya, Binda. Sama-sama, Bu. Baik, terima kasih ya anak-anak untuk pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat. Saya akhiri, jangan lupa dipelajari untuk materi selanjutnya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.